Salam dari negeri terindah, inilah Indonesia, dan aku Indonesia banget. Curug Marinjung salah satu curug yang berada di Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu juga, geng. Nah, perjalananku ini, aku akan segera menuju ke tempat itu. Lihat tadi perjalanannya, jalannya masih sangat baru dan bagus banget, geng. Jadi dari Puncak Dharma, kita terus ke kanan, belok kanan. Dan kita juga masih bisa menikmati pemandangan-pemandangan lainnya karena ada curug lainnya juga yang bisa dilewati selain dari Curug Cimarinjung ini. Nah, kalau dari Puncak Dharma, jalanan itu turun dan agak sedikit curam, geng. Jadi untuk berhati-hati saja ya, apabila memang kendaraan kalian nggak stabil, jangan terlalu dipaksakan untuk melewati jalur ini. Karena bukan cuma kendaraan roda 4 aja sih yang bisa terjadi sini. Untuk roda 2 pun sangat berbahaya, apalagi kendaraan-kendaraan yang matic seperti itu ya. Nah, itu diharapkan memang harus stabil banget dan diperiksa dulu sebelum melakukan perjalanan ke sini. Karena memang jalanannya belah bukit. Curug Cimarinjung salah satu curug juga yang terdapat di Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Dan di sini adalah tempat yang sering banget dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan lokal ataupun wisatawan asing ya. Karena memang curug ini ada curug yang sangat besar, debit airnya yang deras, lalu juga pelataran curugnya yang begitu luas, sehingga kita bisa bersenang-senang di arealnya, geng. Dan untuk melakukan perjalanan untuk bisa sampai ke sini, di antar perjalanan itu juga kita bisa melihat spot-spot lainnya juga yang memang tidak kalah menarik dan indahnya, geng. Jadi bukan hanya satu spot saja yang bisa kalian nikmati keindahannya sampai di tempatnya, namun dalam perjalanan pun kalian masih bisa menikmati keajaiban dan keindahan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Sekarang ikuti perjalananku sampai ke Curug Cimarinjung. Oke, aku on the way, geng. Nah, jalannya ini memang sudah enak banget ya. Dan kita juga melewati warung-warung di sekitarnya. Jadi biasanya nih pada musim wisata, artinya di hari-hari weekend ya, ini bisa ramai banget pengunjung. Namun karena aku kesini pada waktu yang memang hari kerja ya, enaknya penganggur kayak gini, geng. Kita bisa berwisata tuh di hari kerja. Asik kan? Nah, jangan khawatir. Bila kalian juga nggak bawa bekal makanan, di sini juga bisa tersedia banyak di warung-warung yang sekitar yang aku lewatin, geng. Ini enaknya curug-curug yang ada di sini tuh nggak terlalu jauh dari jalan. Jadinya cuma jarak tempuh hanya sebentar saja kita udah bisa sampai ke tempatnya, geng. Itulah luar biasa tempat ini. Nih, kayaknya airnya juga lumayan deras nih. Lumayan ini ya, debit airnya ya. Ini air dari ini curug juga ya, Deon ya. Bersih banget. Ini selokannya, geng. Beda lagi. Selokannya juga berair. Tuh. Ini airnya bersih. Nah, kan suaranya juga dari sini udah mulai kedengeran. Ini jaraknya berapa nih? 50 meter lagi paling ya ke tempat tujuan. Ditutup kayaknya. Enggak ada ditutup. Enggak. Wah, gua kalau ditutup gua bisa lewat hutan. Nggak ada lah tempat wisata ditutup, ngapain juga. Ini udah masuk kita ke pintunya, geng. Pintu masuk udah sangat dekat. Nah, kan kedengaran kan riak airnya nih dari selokannya udah gede banget dari pintu air sini, geng. Jadi kayaknya untuk pertanian di sini ini terjaga dengan baik karena irigasinya itu memang bersumber dari tempat ini, geng. Wah, keren. Dia tuh paling nggak tahan kalau lihat aliran air seperti ini. Karena di sebagian tempat
tidak juga seperti ini. Aliran airnya kan lumayan deras ya. Dan ini tidak terpengaruh oleh cuaca, geng. Mulai dari kemarau kayaknya sih airnya tetap ada. Aduh. Dion isi buku tamu, Dion. Aduh. Udah deket sih. Iya berapa aja kan mau gitu. Dan gue takut lama kali si bapaknya nunggu. Lama. Ini ada. Pak ya, makasih ya Pak ya. Oke geng, kita lanjut perjalanannya ya. Nah geng, sekarang di samping ini tuh karena memang ini kan agak curam juga. Sudah ada pagar-pagarnya yang membatasi ini geng. Jadi untuk jalan ke sini tuh udah enak banget, udah nyaman banget karena udah ditembok ya. Nah, aku sudah sampai geng, udah mulai kelihatan dari sini. Debit airnya walaupun tidak terlalu besar, tapi tidak mengurangi keindahannya. Justru ini adalah sesuatu yang berbeda ya. Ketika debit airnya kecil, itu akan beda pemandangannya dengan debit airnya yang besar, geng. Bebatuannya itu nyata kelihat. Ini kayaknya airnya ini nggak pernah kering deh. Ini enak banget Bang Dek kalau misalkan lagi sepi kayak gini ya kan? Iya, maksudnya gue juga bebas gitu berekspresi, nggak terlalu malu. Oh kayaknya nih kalau lewat bawah juga keren Bang Dek. Tuh, di bawah ada bebatuan-bebatuan gede kayak gitu. Ya Bang Dek. Saking tingginya ada suara deras airnya itu kedengeran sampai sini. Ini tingginya kira-kira berapa meter ya Bang Dek? Ada 100. Ini bagusnya nih lewat bawah, ini bagusnya lewat bawah. Tapi kita coba aja turun nanti ke sini ya, di bawah Bang Dek. Asik. Masya Allah. Yuk. Lihat bebatuan besar ini, bongkahan-bongkahan besar itu, dan di bawah juga masih banyak banget batu-batu yang bongkahannya itu besar, guys. Ini kalau kita ambil gambar dari bawah juga keren banget. Gue mau coba turun aja nanti ya. Tapi nggak tahu dari mana nih. Apa harus basah-basahan juga? Tapi basah-basah juga nggak jadi masalah sih. Taruh deh, gue taruh dulu nih tasnya. Takutnya kepleset. Bang Dan nanti bisa ambil gambar dari sini. Au. Aduh. Geng, dari sini tinggi banget ke bawah. Di bawah juga bisa dipakai buat tempat mandi sih. Untuk mandi juga keren, geng. Tapi aku mau coba ke atas saja ya, naik ya. Ayo Bang, lewat sini. Keren. Bebatuannya. Ini gue udah berasa panjat tebingan nih.
Ini loncat dulu deh dari sini. Coba aja bisa ya. Bismillah. Aduh. Nah kalau ini bebatuannya tuh nggak seperti karang. Kalau ini lebih padat. Dan ini kayaknya juga jenis bebatuan yang berbeda ya. Karena memang bebatuan tuh ada yang bermacam-macam ya. Ada yang seperti karang, ada yang seperti batu keramik. Dan ini nampak seperti batu keramik. Dan warnanya pun hitam. Aduh. Bagus banget ya. Dong, ambil ya Kak Dito. Masa gua harus mandi lagi sih? Aduh. Tapi kalau nggak dinikmatin, sudah. Aduh. Yuk. Aduh. Hei, jom dong. Nah. Aduh. Ini di sini, geng. Karena memang musim hujannya itu baru ya, jadi airnya pun bening. Beda lagi kalau misalkan curah hujannya udah mulai lebat dan intens. Ini agak terpengaruhi juga ya dengan warna airnya. Nah, tapi segini juga sih debit airnya udah lumayan bisa dipakai mandi nih. Nah untuk kedalamannya sih kayaknya sama juga sih. Di sini nggak terlalu dalam ya. Kalau hanya di pinggir, tapi kalau di tengah sih kayaknya iya. Ini sekitar 2 meteran juga. Ini untuk spot foto, geng. Buat kalian yang suka banget fotografis ya. Keren kan? Bila di foto. Bebatuan gede ini. Keren dengan warna batunya yang pink. Aduh, andai aja masa-masa gue bujangan di sini ya, bisa bawa pacar di sini kan romantis. Nah, buat kalian juga ya yang udah punya pasangan gitu, yang masih pacaran atau yang belum berkeluarga gitu, bawa istri. Aduh, banyak banget di sini bisa pacaran
Romantis banget tempatnya and sensasional, geng. This is the beautiful place and wonderful land of Indonesia. Jadi keindahan negeri ini memang dari seluruh pelosok ya memiliki karakteristik geografis masing-masing. Dan geng, untuk menikmati keindahan ini kan kita bisa berjam-jam, bahkan bisa berseharian gitu ya, nggak akan pernah bosan. Lihat deh, Masya Allah, ini bersyukur banget kita ya, betapa Tuhan menciptakan alam ini dengan segala isinya, dengan keindahannya. Itu harusnya juga mengingatkan kita betapa besar keagungannya, kuasanya, sehingga kita hanya menikmati bagian kecil dari nikmat yang Dia berikan kepada kita manusia, geng. Nah, buat kalian yang ingin banget mencari inspirasi, ini adalah salah satu tempat yang cocok untuk mencari inspirasi untuk para seniman. Pastinya di tempat yang bisa mendukung kalian untuk membuka pikiran. Semua hal itu bisa dikeluarkan di sini. Interaksi dengan alam itu akan membawa kita kepada sebuah dimensi yang lain dari dunia. Ini akan menghubungkan antara kita dengan Tuhan. Lewat alam ini, rasa takjub ini, rasa bahagia ini, semua diberikan oleh Tuhan kepada kita. Syukuri nikmatnya, syukuri segala sesuatu kemegahan dan kemewahannya. Dengan cara ya pasti setiap orang harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu nasihat dari gue, dan itu juga nasihat buat gue, bukan buat kalian, karena kalian udah nggak perlu dinasehatin. Ini kan untuk senderan kayak gini aja gue, geng. Ini nyaman banget. Dan ini panas terik loh. Ini jam berapa ya? Kita jam 1:30 atau jam 2 ya. Tapi karena memang matahari ini agak tertutup ya sama awan yang udah mulai mau hujan, jadinya agak teduh. Dan gue di sini juga nggak terlalu kepanasan. Gue paling takut kepanasan soalnya kulit gue yang eksotis ini bisa jadi biru kalau kena cahaya matahari, geng. Dan gue nggak pakai sunblock juga, karena memang udah di blok sunnya ini sama kulit. Nah, teman-teman, ketika sampai di sini juga bisa bermain batu di sini nih. Kan tumpukan-tumpukan batu ini tadi dimainin sama si Deon. Masa kecil kurang bahagia dia tuh ya. Dia nggak bawa mainan dari rumah, makanya ada batu. Dia tumpuk-tumpuk di sini. Katanya bagus juga, katanya bikin candi gitu, geng. Nah, biasanya untuk anak kecil memang di sini bisa bermain batu, geng. Tapi kalau untuk orang-orang dewasa kan bisa nyebur mandi di sini ya. Nah, kalau untuk anak kecil disarankan sih agak-agak pinggiran ya, karena kalau di tengahnya itu memang terlalu dalam juga sih dan berbahaya, geng. Namun ini debit airnya sebenarnya ini agak kurang sih. Nah, ketika debit airnya tinggi atau besar ya, curah airnya juga besar, batu-batu gede yang ada di sini tuh tertutup, geng. Bahkan bisa sampai meliputi seluruhnya. Nah, jadi untuk hari ini aku kesini tuh memang dalam keadaan atau dalam kondisi debit airnya tuh agak-agak kecil, geng. Tapi lihatlah keindahannya kan tetap terjaga dengan baik dan sempurna. Jadi ada dua curugnya nih sebenarnya sih. Ada jalur utama nih, jalur air yang besar ini, lalu di sampingnya pun biasanya itu ada airnya juga, geng. Keren banget. Jadi dua jalur air yang keluar itu membelah bebatuan di sini, geng. Dan untuk hari ini keadaan di sini tuh kondisinya itu sekarang tuh agak sedikit mendung, geng. Bahkan lumayan lembab sih. Jadi nggak terlalu panas juga. Aku bisa rebahan nih di tengah-tengahnya di sini nih, nggak terlalu kepanasan, geng. Sambil mendengarkan curahan air yang dari air terjun ini yang meluncur ke sungainya ini. Keren banget ya. Sangat menenteramkan dan sangat membuatku begitu dimanjakan dengan suara-suara alam seperti ini.
Alam bukan cuma bisa terdiam memberikan pesan, tapi alam pun memberikan pesan dengan nyanyian, dengan gerakan, dan dengan cara-caranya yang begitu alami. Lihat ya geng, ya kan, gue pengen coba nih. Ini untuk menyeberang ke sini geng. Nah, karena gue dulu pernah tinggal di hutan kayak Tarzan gitu geng. Jadi udah biasa gue kalau nyebrang-nyebrang ngelewatin apapun gitu ya, udah biasa banget. Jadi jangan heran ya. Nah sebenarnya kalau misalkan kalian mau nyebrang lewat sungainya ini pun gak jadi masalah sih, agak dangkal juga. Namun karena gue udah basah-basahan dan gak mau kembali basah lagi gitu, jadi ya aku coba nyebrangin aja deh lewat itu, lewat pepohonan yang tumbang geng. Nih, air di sini tuh jernih banget. Dari celah-celah batu, bebatuan yang besar-besar itu ya, ini biasanya ada ikan loh geng. Bahkan si Deon tuh teman gue, dia lagi nyari ikan di bawahnya tuh. Ya kalau dia makan, kalau lagi lapar apa aja nih sih sebenarnya gitu. Ikan aja sebenarnya hidup-hidup bisa dia makan geng. Gak perlu dibakar kalau dia. Nih, lihat kan keindahan riakan air gitu ya. Ya ampun, Masya Allah. Ini benar-benar. Nih temanku aja ya, Bang Dek nih tuh, dia lagi bersih-bersih muka gitu kan. Ada perjalanan itu kan, debunya itu ya kan, perjalanan yang lumayan jauh sih, sekitar 1,5 jam deh gitu. Nah dia basuh mukanya untuk berbersih, karena dari pagi dia capek gitu pegangin kamera. Jadi sekarang gue dulu nih yang pegang kamera, gak apa-apa deh, dia yang jadi presenter, tapi cuma diem aja. Si Deon gue cari-cari kemana dia gitu ya. Gue takutnya dia nyasar, taunya ada di belahan batu geng. Lagi tiduran dia mah sendiri. Aduh, Deon. Oke geng, aku tetap akan mengeksplor tempat ini ya, dari mulai bebatuannya gitu. Bahkan nanti gue juga mau nyebur juga sih di sini, tapi gue nggak ngambil videonya karena tadi udah di video yang pertama tuh di curug yang lainnya gue udah mandi. Nah ini dia kan, ketemu kan, itu dia habis makan ikan mentah geng. 5 ekor ikan udah dia lahap. Tenang deh dia. Aduh, si Deon, ngapain sih dia ya? Aduh, kalau gue sih asik banget ya. Cuma lihat terus gitu ya, menelusuri ya di antara bebatuan satu dengan lainnya gitu kan. Gue tuh cari-cari yang beda sih, yang unik sebenarnya. Dan memang ya, bukan cuma melihat air yang mengalir aja gitu, tapi lihat bebatuannya ini pun gimana gitu ya rasanya ya. Aku membayangkan aja gitu dari ilustrasiku yang lain. Oke geng, perjalananku emang aku udah sangat lelah nih. Sekarang aku mau balik kanan lagi ya, untuk menuju tempat lainnya. Karena di hari ini aku melakukan perjalanan ini dari pagi itu ya, sampai menuju beberapa spot, sampai 5 spot gitu geng. Jadi doain aku agar perjalananku lancar dan gue sehat-sehat aja, sehingga gue bisa terus bikin konten-konten yang terbaik buat kalian semua geng. Pokoknya ikuti terus penelusuranku, perjalananku, lalu mengungkap fakta-fakta yang ada mengenai cerita-cerita sebuah tempat wisata yang ada di Geopark Ciletuh, Jawa Barat ini. Karena memang tempatnya sangat luas banget. Jadi bukan cuma satu spot saja yang tersedia di sini, banyak tempat-tempat lain juga yang memang tidak kalah indahnya juga. Semua indah yang ada di sini. Itulah keunikan Geopark Ciletuh, Jawa Barat. Dan inilah Indonesia. Salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia. Dan gue pastinya dengan Bang Deong dan juga Deon dari Indonesia banget. Di perjalanan pulang, aku seperti meninggalkan sebuah tempat yang tidak ingin ditinggalkan. Mereka seperti terus memanggil dengan riakan airnya, dengan suara angin yang menerpa bebatuan dan pepohonan. Seolah-olah mereka menyampaikan sesuatu kalau mereka tak ingin ditinggalkan sama gue geng. Lihatlah, ketika kita bersahabat dengan alam, alam pun akan memberikan aura kebaikan buat kita juga. Ketika aku meninggalkan tempat ini, perasaanku begitu sangat tenang. Aku merasa seperti orang yang baru dilahirkan. Pikiranku terbebas dari beratnya tuntutan hidup, geng. Berarti inilah
manfaat yang bisa kudapatkan dari perjalananku untuk mengunjungi tempat-tempat yang istimewa. Oke, see you next time. Salam dari gue Selo, salam dari Bang D dan Deyon. See you geng. Ya inilah memang negeri terindah Indonesia, dan tetap salam terbaik dari gue, Timan. See you ya geng. Pokoknya terus ikuti aku. Kalau kalian rindu, tonton selalu video-video gue. See ya.